semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepintar-pintar siasat. Siapa yang tak mengenal petuah-petuah ini, apalagi di kalangan para pelaku dunia pergerakan pada awal abad ke-20. Ia berasal dari seorang tokoh pergerakan yang sangat disegani, bergelar Raja Jawa tanpa mahkota. Demikian orang-orang Belanda menjulukinya. Ia bernama Haji Umar Said Cokro Aminoto, lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1882. Ia adalah anak dari seorang wedana di Kleco Magetan bernama Raden Mas Cokro Amiseno. Dan kakeknya Raden Mas Cokro Negoro pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Dan lebih jauh lagi, ia juga merupakan keturunan langsung dari Kiai Ageng Kasan Besari, pendiri Pondok Pesantren Tegalsari, Ponorogo. Dari leluhurnya inilah mengalir dalam jiwa Cokro Aminoto untuk memperjuangkan Islam dan memegang teguh dalam langkah-langkah politiknya kelak. Setelah lulus dari pendidikan dasar, Cokro Aminoto melanjutkan studi di Osvia, atau sekolah yang diperuntukkan untuk para calon pegawai Pangreh Praja yang berada di Magelang. Itu juga sebagai keinginan orang tuanya yang seperti para priayi pada umumnya, yang merasa bangga ketika anaknya bekerja sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda. Dan akhirnya setelah lulus, Cokro Aminoto diterima sebagai juru tulis patih di Ngawi. Namun 3 tahun berselang, melihat praktik kalangan elitis Belanda maupun pribumi yang pongah terhadap rakyat kecil, Cokro akhirnya berontak. Ia mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Dan memilih hijrah ke Semarang. Di sini ia bekerja sebagai kuli di pelabuhan yang sebenarnya tidak cocok dengan keahliannya. Namun ia memetik banyak pelajaran darinya. Ia banyak bergaul dengan para buruh dan rakyat jelata, dan faham betul penderitaan mereka dan bercita-cita untuk membebaskan bangsa ini dari cengkeraman pemerintahan kolonial. Atas saran seorang teman, ia pindah ke Surabaya dan memboyong anggota keluarganya dan bertempat tinggal di sebuah rumah di gang kecil Peneleh. Mula-mula, ia bekerja di sebuah firma Koi & Co. pada tahun 1907 dan kemudian beralih sebagai learling masinis dan semiker di pabrik gula Rogo Jampi pada tahun 1911. Ia juga berjuang lewat tulisan-tulisannya yang tergolong berani mengkritik pemerintah, yang dimuat dalam surat kabar Bintang Surabaya yang cukup menggetarkan pemerintahan kolonial. Di samping itu, rumahnya dijadikan tempat indekos bagi anak-anak sekolah yang dikelola oleh istrinya sendiri, yakni Raden Ajeng Suharsikin. Tercatat, banyak tokoh penting yang pernah mondok dan kos atau sekedar berkunjung untuk berdiskusi masalah politik dan ideologi di rumahnya seperti Semaun, Muso, Alimin, Soekarno, Kartosuwiryo, dan lain-lain. Dan kelak, anak-anak muda ini mewarnai sejarah bangsa dengan beragam ideologi politiknya. Berkat keberanian dan kecerdasannya itulah Cokro Aminoto diajak bergabung oleh Haji Samanhudi ke organisasinya yang bernama Sarekat Dagang Islam, yang pada mulanya hanya untuk para saudagar batik saja. Cokro Aminoto diminta merumuskan ulang anggaran dasar organisasi yang sebelumnya dirumuskan oleh Tirto Adisuryo. Dan ia menyarankan agar SDI berganti nama menjadi Sarekat Islam supaya pengaruhnya semakin meluas.
dan juga supaya bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Tirto Adi Suryo seperti keinginan Haji Samanhudi. Anggaran dasar rumusan Cokro Aminoto itu pun disetujui dan berhasil mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah kolonial. Berkat kecakapan Cokro Aminoto, SI berkembang pesat, cabang-cabangnya bermunculan menjalar ke seantero Pulau Jawa. Dengan mengusung nama Islam, ia mampu menarik banyak simpati para saudagar, priyayi, dan ulama untuk berjuang memajukan martabat bangsa. Pada tahun 1913, SI menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Surabaya. Dalam kongres yang dihadiri 10.000 orang itu, Cokro Aminoto terpilih sebagai wakil ketua Sarekat Islam. Dan di tahun yang sama, kongres yang diadakan di kota Solo bahkan dihadiri para pejabat tinggi, Kasunanan, dan Mangkunegaran. Antusiasme masyarakat Bumiputra terhadap SI tak lepas dari karisma dan kepiawaian Cokro Aminoto. Ia adalah seorang orator ulung. Pidato-pidatonya sanggup menghipnotis ribuan pendengar. Ia rajin mengunjungi daerah di Jawa maupun luar Jawa untuk meresmikan cabang-cabang SI dan meresmikan program-program organisasi seperti mendirikan pelatihan keterampilan bagi pemuda dan memodali usaha dagang bagi kaum Bumiputra. Untuk mengendalikan itu semua, pada tahun 1914 dibentuklah Sentral Sarekat Islam atau CSI dalam Kongres di Yogyakarta. Dalam kongres itu, Cokro Aminoto terpilih sebagai Ketua Umum Sarekat Islam. Di bawah kepemimpinannya, SI berhasil menyelenggarakan Kongres Nasionalnya yang pertama di Kota Bandung pada tahun 1916 dan Batavia pada tahun 1917. Sarekat Islam menjelma menjadi organisasi terbesar di Indonesia kala itu dengan anggota 2,5 juta orang. Dan pada tahun 1918, Cokro Aminoto dan Abdul Muiz mewakili Sarekat Islam dalam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda atau Volksraad. SI yang mengalami perkembangan pesat juga mulai dikhawatirkan oleh pemerintahan kolonial. Apalagi mulai berkembangnya paham sosialis revolusioner yang menyusupi organisasi ini. Yang dimotori Semaun, Ketua SI Cabang Semarang, yang banyak mempengaruhi pergerakan radikal dan pemogokan buruh di daerah-daerah atas nama Sarekat Islam. Karena ini, Cokro Aminoto sempat ditahan oleh pemerintah Hindia Belanda selama 7 bulan. Di dalam tubuh SI perpecahan tidak bisa dielakkan antara SI Merah dengan tokohnya Semaun, Darsono, Alimin, Tan Malaka yang berpusat di Semarang yang berfaham komunis, dengan SI Putih dengan tokohnya Haji Agus Salim, Abdul Muiz, dan Suryo Pranoto yang berpusat di Yogyakarta. Pada awalnya, Cokro Aminoto berusaha menjadi penengah mereka. Namun, semua itu berubah ketika Darsono, seorang pengurus SI Semarang, menuduh Cokro Aminoto menyelewengkan uang CSI untuk kepentingan sendiri yang dimuat dalam surat kabar Sinar Hindia. Dan karena ini, Cokro Aminoto lebih merapat ke kubu SI Putih. Kondisi ini digunakan oleh kubu Agus Salim untuk memukul kubu Semarang. SI Merah akhirnya tersingkir. Sayap kiri Sarekat Islam ini kemudian membentuk Perserikatan Komunis Hindia atau PKH, dan pada tahun 1924 berganti nama menjadi PKI. Sementara itu, Cokro Aminoto yang kerap diguncang isu korupsi walaupun tidak pernah terbukti, justru tetap memimpin CSI. Di dalam kongres pada tahun 1923 di Madiun, Cokro Aminoto mengubah CSI menjadi Partai Sarekat Islam. Dan pada perkembangannya,
mendukung upaya Soekarno yang merupakan mantan anak didik sekaligus menantunya untuk menyatukan organisasi-organisasi politik di Indonesia setelah pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927. PSI mengubah namanya menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII pada tahun 1929 dan dipimpin Cokro Aminoto hingga akhir hayatnya. Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto tutup usia pada tanggal 17 Desember 1934 dalam usia 52 tahun di Yogyakarta. Ia adalah sosok yang cinta tanah airnya. Ia bagaikan pelita di tengah kegelapan, memancarkan sinar semangat perjuangan bumi putra terhadap penjajahan asing. Perjuangannya tidak terhenti. Ia menyala dalam dada murid-muridnya seperti nasihatnya yang terkenal. Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Demikianlah petuah dari guru bangsa atau dari guru para pemimpin bangsa.